Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok F yang beranggotakan 3 orang. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga bersama 2 rekan saya, yaitu Umayya sebagai pemateri pertama dan Wisnu Muhammad Sangputra sebagai pemateri kedua. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi komputer perbankan syariah bab 3. Baiklah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Umayya. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint dan juga Microsoft Access. Adapun yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan Microsoft PowerPoint terlebih dahulu. Microsoft PowerPoint ini merupakan sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office, selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya, PowerPoint berjalan di atas komputer atau PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple MacOS. Meskipun pada awalnya aplikasi ini berjalan di atas sistem operasi Xenix. Aplikasi ini sangat banyak digunakan, apalagi oleh kalangan perkantoran dan pebisnis, para pendidik, siswa, dan trainer. Dimulai pada versi Microsoft Office System 2003, Microsoft ini mengganti nama dari sebelumnya Microsoft PowerPoint saja menjadi Microsoft Office PowerPoint. Lalu pada Office 2013 namanya cukup disingkat PowerPoint. Versi terbaru dari PowerPoint adalah versi 15 atau Microsoft Office PowerPoint 2013 yang tergabung ke dalam paket Microsoft Office 2013. Adapun pengertian dari Microsoft Access 2010 ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan mengelola database. Secara singkat, pengertian database adalah basis data berupa kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer, di mana data ini saling berhubungan satu sama lain secara sistematik sehingga dapat dikelola dan digunakan sesuai keperluan. Dapat pula melakukan pengolahan pada data-data yang terdapat pada database seperti menambah, menghapus, mengurutkan, mengedit sesuai kebutuhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Muhammad Sangputra akan membacakan materi saya, yaitu internet. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan pengguna paket protokol internet atau TCP atau IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Jaringan ini terdiri dari jaringan privat, publik, akademik, bisnis, dan pemerintah lokal ke lingkup global. Dihubungkan oleh beragam teknik elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa seperti dokumen history yang terkait seperti aplikasi Word, web, surat elektronik, telepon, dan berbagai berkas. Internet ini berasal dari penelitian yang ditugas oleh pemerintah federal Amerika Serikat pada tahun 1960-an untuk membangun komunikasi yang kuat dan toleran terhadap kesalahan jaringan komputer. Jaringan prekursor utama ARPANET awalnya berfungsi sebagai tulang punggung untuk interkoneksi jaringan akademik dan militer. Setiap aspek kehidupan modern, sebagian besar media berkomunikasi tradisional termasuk telepon, radio, televisi, dan surat elektronik dibentuk ulang, didefinisikan ulang oleh atau bahkan dilewati oleh internet sehingga melahirkan layanan baru seperti email, telepon, dan televisi internet, musik online, surat kabar digital, dan situs web seperti live streaming video.
Internet telah memungkinkan dan mempercepat untuk interaksi pribadi baru melalui pesan instan, forum internet, dan jaringan sosial. Belanja online telah tumbuh secara eksponensial baik untuk mengecas besar, usaha kecil, dan pengusaha. Definisi melampaui batas dari dua ruang nama utama yaitu dari internet. Ruang alamat protokol internet atau alamat IP dan sistem pernamaan domain atau DNS diarahkan oleh organisasi pengelola internet Corporation for Assigned MSN Number atau ICANN. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang SPSS for Windows Basic. Untuk sejarah SPSS. SPSS awalnya pakai statistik untuk ilmu sosial, dirilis di versi pertama yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Honey dan C. Hadial. SPSS ini merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasar, dan lain-lain. SPSS asli manual telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. Selain analisis statistik, manajemen data, kasus seleksi, file yang membentuk kembali, membuat data turunan dan data dokumentasi, atau sebuah metadata kamus disimpan di data file adalah fitur dari perangkat lunak dasar. Kepanjangan dari SPSS. Pada awalnya, kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, di mana pada waktu itu SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Bagaimanapun struktur dari file data mentahnya, maka data dalam editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris atau cache dan kolom atau variabel. Cache berisi informasi untuk satu unit analisis, sedangkan variabel adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing kasus. Selanjutnya yaitu fungsi SPSS. Beberapa kemudahan lain yang dimiliki oleh SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas sebagai berikut ini. Yang pertama, data editor, yang kedua, viewer, yang ketiga, multidimensional pivot table, yang ketiga ada high resolution graphic, yang selanjutnya ada database access, yang selanjutnya ada data information, yang selanjutnya ada electronic distribution, yang selanjutnya ada online hub, yang selanjutnya ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, selanjutnya ada interface dengan database relasional, selanjutnya ada analisis distribusi, selanjutnya ada multiple sesi, dan yang terakhir mapping. Menu yang terdapat pada SPSS, yang pertama ada file. Untuk operasi file, dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan percetakan dan sebagainya, ada 5 macam data yang digunakan dalam SPSS, yaitu data, ada systek output, ada script, dan database. Ada 2 option dalam pilihan cara mencetak, yaitu ada all visible output dan selection. Baiklah, inilah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.